Indonesia saat ini termasuk negara dengan kekuatan militer yang disegani di dunia. Menurut lembaga global firepower.com, militer Indonesia berada di peringkat ke-15 dari negara-negara dunia. Membicarakan kekuatan militer tentu tidak lepas dari alat utama sistem alutsista. Kebutuhan alutsista militer Indonesia kini tidak sepenuhnya mengandalkan dari negara lain. Dalam beberapa kebutuhan alutsista, militer Indonesia membeli dari dalam negeri sendiri. Ketahui Indonesia telah mampu membuat alat utama sistem senjata atau alutsista dengan kualitas yang tak kalah dengan buatan negara maju. Nah, berikut deretan alutsista tempur buatan Indonesia yang bikin negara lain segan. P6 atau kendaraan taktis ini merupakan asli buatan Indonesia, yaitu PT Sentra Surya Eka Jaya. Di Tempo ini adalah billing satuan detasmen Bravo saat Bravo 90 pas khas TNI Angkatan Udara. Enam atap ini dilengkapi dengan dudukan untuk senjata, mulai dari APP organ mounted dan segmented. Sementara itu, 4 dan P6 sanggup menahan terjangan proyektil V6. Kendaraan ini menggunakan transmisi otomatis dan dilengkapi dengan kapasitas tangki bahan bakar sebesar 120 liter. Fenomena Tom ini sanggup melaju sejauh 500 km dengan kecepatan maksimum mencapai 120 km per jam di kondisi jalan mulus. Dengan bobot hanya sekitar 2 ton, kendaraan ini bisa dibawa menggunakan Hercules atau helikopter berat. Kapal cepat rudal. Kapal cepat rudal dengan panjang 60 meter atau KCR 60M dirancang oleh PT PAL Indonesia di Surabaya. Kapal ini merupakan hasil pengembangan dari kapal perang tipe Fast Patrol Boat atau FPB 57M. Kapal KCR 60M ini memiliki panjang 60 meter dan lebar 8,1 meter. Kapal tersebut mampu mengakomodasi kru sebanyak 55 orang dan memiliki berat 500 ton. Kapal perang ini dilengkapi dengan senjata kaliber 20 mm dan peluncur rudal anti kapal permukaan. Kapal ini juga dapat berlayar selama 5 hari dengan kecepatan jelajah 20 knot. KCR 60M ini memiliki kemampuan manuver yang lincah, mampu bergerak secara cepat, dan dapat digunakan untuk melakukan pengejaran terhadap kapal asing yang melanggar wilayah teritorial. Fungsi utama kapal KCR 60M ini adalah pengamanan wilayah maritim dan sangat relevan dengan karakteristik geografis Indonesia. Kapal perang ini ternyata menjadi incaran beberapa negara seperti Malaysia, Filipina, Thailand, dan Uni Emirat Arab. Kapal selam. Kapal selam Alugoro 405 merupakan alutsista milik TNI Angkatan Laut yang diproduksi oleh PT PAL Surabaya. Pembuatan kapal selam ini butuh waktu sekitar 2 tahun sejak 2017. Spesifikasi umum kapal selam Alugoro 405 adalah berjenis diesel elektrik submarin dan memiliki panjang keseluruhan 60,143 m. Dengan kecepatan mencapai 21 knot ketika berada di bawah air, kapal tersebut mampu membawa 40 kru dengan kemampuan jelajah hingga 50 hari. Menurut informasi yang berhasil dihimpun, kapal selam ini bobotnya sebesar 1,460 ton saat muncul di permukaan dan 1,596 ton ketika menyelam di bawah permukaan. Kapal selam ini juga diketahui dilengkapi dengan beberapa sistem persenjataan seperti 8 tabung torpedo 533 mm dan 14 rudal yang bisa menghantam target dari jarak 120 km. Keberhasilan pembangunan kapal selam Alugoro menjadikan Indonesia menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang mampu membangun kapal selam. Pindad Komodo. Pindad Komodo, kendaraan taktis buatan PT Pindad Indonesia, lebih dikenal dengan nama Komodo. Nama Komodo diberikan langsung oleh Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 10 November 2012 yang bertepatan dengan Hari Pahlawan. Harapannya kendaraan taktis ini yang memiliki penggerak roda 4x4 bisa menjadi seperti hewan komodo yang perkasa. Kendaraan ini menjadi kendaraan perang dengan daya tempur tinggi untuk menjaga NKRI. Dilengkapi dengan rudal di bagian belakang, kendaraan ini digunakan untuk keperluan pertahanan udara oleh TNI Angkatan Darat. Dengan manuver yang baik, diharapkan kendaraan taktis Komodo bisa menjadi kendaraan operasional yang handal bagi TNI AU.
Kapal perang SSV. Kapal perang strategik Silet Pisau atau ISP adalah kapal buatan dari PT PAL Indonesia. Kapal ini terlihat sangat besar dan perkasa, memiliki panjang 123 meter dan lebar 21,8 meter saat berlayar. SSP ini mampu bertahan selama 30 hari dengan kecepatan maksimum 16 knot saat beroperasi. Kapal ini dapat difungsikan untuk kebutuhan militer dan non-militer, serta memiliki peran penting dalam mendukung pertempuran. Kapal ASP ini mampu membawa 500 personel dan 121 kru kapal. Selain itu, kapal ini juga dapat difungsikan sebagai helipad bergerak karena mampu membawa helikopter di dalamnya. Kapal SSP ini juga memiliki kemampuan untuk membawa kapal cepat hingga tank dan kendaraan perang lainnya. Negara Filipina menjadi salah satu negara yang mempercayakan PT PAL Indonesia untuk memperkuat armada militer lautnya dengan kapal perang. Panzer Anoa. Panzer Anoa adalah sebuah kendaraan militer lapis baja buatan PT Pindad Persero Indonesia yang pernah ditunggangi oleh Presiden Joko Widodo. Kendaraan ini digunakan untuk mengangkut personil atau dikenal dengan nama Panzer atau pengangkut personel lapis baja. Nama Anoa diambil dari nama hewan Anoa, jenis kerbau yang merupakan hewan asli Sulawesi. Kendaraan tempur besutan Pindad ini tersedia dalam 7 varian, antara lain Anoa 6x6 Mortar, Anoa 6x6 Komando, Anoa 6x6 Kian, Anoa 6x6 ABC, Anoa 6x6 Logistik, dan Anoa 6x6 Ambulans. Kendaraan ini menggunakan mesin diesel 6 silinder bertenaga 320 horsepower dengan kapasitas tangki sebesar 200 liter. Dalam laman resminya, PT Pindad mengungkapkan bahwa sudah ada 300 Panzer Anoa yang sudah dikirim dan digunakan dalam misi perdamaian dunia. Panzer Badak. Panzer Badak adalah kendaraan yang dirakit oleh PT Pindad. Kendaraan ini memiliki panjang 6 meter, lebar 2,5 meter, dan tinggi 2,2 meter. Panzer Badak dapat menjangkau medan yang sulit dicapai, seperti kendaraan tempur berat seperti tank. Kendaraan ini telah diuji tembak oleh tentara Indonesia dalam uji tersebut. Panzer Badak dinilai memiliki kualitas yang lebih mentereng daripada Panzer Tarantula yang diproduksi oleh Korea Selatan. Panzer Tarantula merupakan kendaraan yang memiliki jenis yang sama dengan Panzer Badak. Panzer Badak dilengkapi dengan persenjataan meriam yang memiliki daya rusak yang cukup besar. Jarak tembak Panzer yang memiliki berat 14 ton ini mencapai 3 hingga 5 km. Panzer ini memiliki 6 transmisi otomatis yang bisa berlari hingga 90 km per jam dan juga dibekali dengan senapan mesin kaliber 7,62 mm untuk daya gempur maksimal. Kendaraan ini dioperasikan oleh 3 orang personel. Tank Harimau. Tank Harimau Hitam India adalah kendaraan tempur yang paling laris buatan PT Pindad Indonesia dengan model yang cocok untuk medan di Indonesia. Kendaraan ini mampu melewati segala jenis medan jalanan dan menggunakan mesin diesel dengan transmisi full automatic. Kendaraan lapis baja ini dilengkapi dengan persenjataan meriam CMI Corio 3105 yang terintegrasi dengan senapan mesin Kongsberg MCT 30 mm. Mesin yang digunakan memiliki kecepatan 70 km per jam dan memiliki daya jangkau hingga 450 km. Selain itu, kendaraan ini juga dilengkapi dengan mode anti radiasi nuklir, pemindai laser, dan granat asap untuk kondisi darurat. Harimau hitam juga diminati oleh negara lain, bahkan permintaannya mencapai 100 unit. Beberapa negara yang tertarik adalah Filipina, Bangladesh, dan Brunei Darussalam. Tank Antasena. Tank Antasena adalah sebuah antena buatan PT Ludin yang terletak di Banyuwangi, Jawa Timur. Antena ini dianggap sebagai monster alam yang mengerikan karena selain dapat digunakan di rawa-rawa, pantai, dan perairan dangkal, ia juga mampu melindungi penumpang dan logistik dari berbagai jenis raket. Tubuh Antasena terbuat dari komposit dengan basis kapal Cantamaran atau double hull. Dalam dimensi yang ditentukan, panjangnya sekitar 18 meter dan mampu mencapai kecepatan 40 knot di perairan dangkal.
Antena ini dilengkapi dengan teknologi lain, termasuk sistem remote control berkaliber 7,62 mm, memiliki spesifikasi canggih. Senjata utamanya adalah meriam 155 mm yang terpasang di bagian atas kendaraan, sehingga sangat akurat dalam melakukan penyerangan langsung ke garis pertahanan lawan. Tidak heran jika negara Rusia memesan beberapa unit tank buat Antasena, karena Rusia merupakan salah satu negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia. Terima kasih telah menonton video kami tentang jenis alutsista tempur buatan Indonesia yang mengesankan. Dengan kemampuan Indonesia dalam menciptakan kendaraan tempur yang luar biasa, kita dapat membuat negara lain merasa bangga dengan prestasi kita. Sekarang, mari kita beralih ke topik yang lebih ringan. Jangan lupa untuk memberikan like dan share video ini jika Anda menyukainya. Tetaplah setia dengan kami untuk konten menarik berikutnya. Thinking about love.